welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali hadir atau udah sering nih nontonin Joy Online Service. We are so happy to meet all of you. Sekarang biar kita mau makin semangat lagi, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Udah siap semua? Kita mau yel-yel nih. Joy, yes, 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 I'm awesome. Semuanya, oke kita mau berdiri sama-sama yuk. Semuanya kita mau berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Tepuk tangan sama-sama yuk. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau smile sama-sama. Ku lewati segalanya, Rohmu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milikmu hidupku, kemuliaan bagi sama-sama. Haleluya, sama-sama terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama yuk. Semuanya gerakan wuhuu. Sekali lagi wuhuu. Ku lewati segalanya, Rohmu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milikmu hidupku, kemuliaan bagi Sama-sama katakan haleluya. terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Kita tepuk tangan sama-sama atas kepala kita. Kita mau lompat sama-sama. Iya, katakan haleluya. Terus katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu ini. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Sama-sama katakan. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama angkat tangan katakan Tuhan hadir.
Tuhan ada di dekat dengan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. Semuanya buka suara katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kita mau belajar sama-sama katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya kau ada di sini Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kau katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kami bersama-sama katakan Tuhan sedekat dengan udara yang kami hidup ya Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Semua anak-anak yang siap katakan amin. Oke, sekarang kita mau main game dulu nih. Jadi judul game ini adalah dengarkan suara gembala. Jadi nanti mereka berdua akan ditutup matanya dan akan melewati kursi-kursi yang ada di bawah ini. Tapi mereka nggak boleh kena kursinya. Dan nanti gembalanya yang akan memandu para domba ini supaya tidak terjatuh ataupun terkena kursi. Oke, siap? Oke, mulai ditutup matanya dulu. Oke, muter ya, mungkin muter ya. Muter dulu, oke. Ya, stop. Ya, siap. Udah, mulai. Oh, kurang satu, gak apa-apa. Naomi lanjutkan. Oke. Nah, berhasil satu ini. Jadi kalian adik-adik kalau mau main di rumah sama papa, mama atau teman-teman bisa cobain game ini. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Miss Yovita. Yay, senang sekali kita berjumpa lagi. Kalian pada apa kabar nih? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ada yang tahu Miss Yovita bawa sesuatu yang spesial apa hari ini? Ada yang bisa tebak? Apa ya? Apa ya? Tada! Ada yang tahu ini apa? Yap, betul, ini adalah senter. Kalau senter ini kita nyalain, maka dia akan menerangi semua ruangan yang gelap. Kita coba ya. Yeay, dia menerangi semuanya. Jadi terang kan? Walaupun gak terang-terang banget sih. Nah, hari ini juga kita akan mendengar cerita di mana ada seseorang yang melihat cahaya terang. Cahaya terang menerangi wajahnya yang sangat terang, dan cahaya itu bukan cahaya senter, tapi cahaya itu berasal dari langit. Nah, cahaya ini juga yang akan mengubah kehidupannya selama-lamanya. Yuk kita dengerin ceritanya sama-sama. Nah, dengerin ceritanya ya. Jadi gini ceritanya. Dulu sekali ada seorang yang bernama Saulus di dalam Alkitab. Pastinya kita familiar ya dengan nama ini. Nah, Saulus ini dia adalah orang yang sangat pintar. Dia sangat pintar dan dia menguasai semua isi Alkitab. Dia belajar tentang Alkitab. Tetapi dia sangat membenci orang-orang Kristen
dia sangat membenci orang-orang yang mengikut Yesus atau orang-orang yang percaya sama Yesus. Kamu tahu nggak apa yang dilakukannya sama orang Kristen? Apa ya? Nah, Saulus setiap hari selalu mencari orang-orang yang percaya sama Yesus atau yang beribadah kepada Yesus, dan mereka akan ditangkap, mereka dipenjarakan. Nah, Saulus berpikir nih, jangan-jangan yang aku buat ini benar. Dia berpikir kalau misalkan perbuatannya menyiksa orang Kristen adalah perbuatan yang benar. Padahal itu salah banget kan? Ya, itu salah banget. Suatu hari Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik. Ke kota mana? Yap, ke kota Damsyik. Di sini nih ceritanya guys. Saat dia ke kota Damsyik dengan tujuan dia mau menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Saulus berjalan dengan marah dan dengan sombong dan gagahnya dia. Berjalan, namun di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Tiba-tiba, blar! Sebuah cahaya yang sangat terang dari langit, cahayanya menerangi mukanya Saulus, sangat terang, lebih terang dari matahari. Yo, bayangkan kalau kita melihat matahari aja mata kita sipit-sipit, apalagi kalau cahaya ini lebih terang. Pasti sakit banget matanya Saulus. Oke, kemudian Saulus terkejut. Saulus terkejut dan kaget dan dia jatuh. Setelah dia jatuh, dari langit terdengar suara. Saulus, Saulus, apa yang kamu lakukan kepadaku? Ayo bayangin, terus Saulus bingung. Hah, apa itu? Apa yang aku dengar ini? Dengan suara gemetar, Saulus bertanya dengan suara itu. Siapa? Siapa engkau? Tuhan. Dan suara itu menjawab, suara dari langit ya, suara itu menjawab. Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Saulus, wah, Saulus gak menyangka nih, ternyata yang selama ini dia aniaya bukan orang Kristennya, bukan hanya orang Kristennya, tetapi dia menganiaya Yesus. Dia sangat takut, dia gemetar, dia gak tahu harus jawab apa lagi. Kemudian Yesus berkata sama Saulus, Saulus, bangunlah dan pergilah ke kota Damsyik. Di sana akan diberitahukan apa yang harus kamu lakukan. Oke, setelah itu Saulus bangun nih. Saulus bangun, kan tadi dia jatuh toh. Saulus bangun, setelah dia bangun, dia buka matanya dia. Tapi dia nggak bisa melihat. Dia bisa melihat. Dia harus membuka matanya lebar-lebar, tapi nggak bisa melihat. Akhirnya dia harus ditopang sama teman-temannya dia. Dia ditopang, dia dibawa ke kota Damsyik. Dan bayangin, selama 3 hari, dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa makan, bukan nggak bisa makan, dia nggak makan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia buta. Bayangin kalau kamu di posisi Saulus. Dan Saulus buta selama 3 hari. 3 hari dia buta, 3 hari dia bisa melihat, 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum. Dan ternyata di kota Damsyik itu ada seseorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini adalah orang yang sangat taat sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Terus suatu hari nih Yesus ngomong sama Ananias. Tuhan ngomong sama Ananias. Ananias, ayo kamu ke rumah si Yudas. Yudas, ya Yudas. Namanya Yudas ya. Yudas ini adalah orang yang menampung si Saulus. Jadi Yesus memerintahkan Ananias untuk datang ke rumahnya Yudas dan bertemu dengan Saulus. Untuk apa? Nanti Ananias letakkan tanganmu di atas si Saulus agar dia bisa melihat. Wah,
Ananias langsung merespon dengan kagetnya. Tuhan, Saulus itu orang jahat. Dia itu suka menyiksa orang Kristen. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang sama Ananias? Dia bilang gini, pergilah, gak usah berbantah-bantah, pergilah. Aku memerintahkan kamu ke rumah Yudas untuk menyembuhkan matanya si Saulus. Karena aku sudah memilih Saulus menjadi utusanku. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kemudian Ananias pergi. Dia pergi ke rumahnya Yudas. Setelah dia sampai di sana dengan beraninya dia, sekalipun dia takut, dengan beraninya dia masuk ke rumah itu dan dia meletakkan tangannya ke atas Saulus. Kemudian Ananias berkata, "Saudara Saulus, Tuhan Yesus menyuruh aku supaya datang bertemu dengan kamu agar kamu bisa melihat lagi." Dan saat itu juga Saulus langsung bisa melihat, dia membuka matanya, dia bisa lihat semuanya. Dia bisa lihat Ananias. Setelah dia bisa melihat, Saulus menjadi sangat senang. Saking senangnya dia langsung mau dibaptis. Dia makan dan dia minum dan dia menjadi kuat. Nah, kalian tahu nggak yang paling spesialnya apa lagi? Selain dia bisa melihat, dia berubah total. Saulus berubah total. Namanya bukan Saulus lagi, tetapi namanya berubah menjadi Paulus. Bahkan dia nggak lagi membenci Yesus, dia tidak membenci Yesus. Dan juga dia tidak membenci orang Kristen. Tetapi dia malahan menjadi pengikut Yesus, memberitakan kabar tentang Yesus, bahkan banyak bersaksi tentang Yesus. Nah, sekarang kita coba pikir-pikir. Kenapa ya Tuhan Yesus membuat Saulus jadi buta dulu? Kenapa nggak langsung bertobat? Nah, kalian tahu nggak? Saulus itu adalah orang yang sangat pintar. Dia seorang yang gagah perkasa. Ya kan? Kalau misalkan langsung bertobat ya nggak bisa ya. Cuman di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan Saul bahwa apa yang ia lakukan, bahwa apa yang ia anggap baik atau apa yang ia anggap bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu karena kekuatannya dia, itu yang harus disadarkan. Dia harus sadar bahwa dia gak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, bahwa dia gak bisa mengatakan bahwa aku kuat dan aku gak butuh Tuhan. Dari sini kita sadar bahwa kepintaran kita sendiri itu gak bisa menolong kita. Coba bayangin, dia yang tadi katanya pintar, tapi kok gak bisa menyembuhkan matanya sendiri? Kenapa harus butuh disembuhkan sama Tuhan? Gitu ya, karena Saulus harus disadarkan. Dia pintar, dia hebat, tapi dia gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sama seperti kita, sepintar-pintarnya kita gak bisa menolong diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Dan ketika Saulus sadar, Tuhan memberikan penglihatan baru bagi dia. Bukan hanya matanya yang terbuka, tetapi dia punya penglihatan baru akan Tuhan, pandangan yang berbeda akan orang Kristen, dan pandangan yang baik terhadap Tuhan. Kalian tahu mercusuar? Pernah dengar kata mercusuar? Pastinya pernah dong. Nah, ibarat kapal di tengah laut, kapal yang merasa paling bagus, kapal yang paling besar dan lain sebagainya. Tanpa penerangan, contoh dalam kegelapan, itu dia bisa tersesat atau terbawa ombak. Oleh sebab itu harus ada mercusuar yang akan menerangi mereka, yang akan memberitahukan mereka agar mereka nggak menabrak karang gitu kan, menabrak apa gitu, nggak tersesat dan lain sebagainya. Sama seperti Saulus. Saulus ketika dia berjalan sendiri dengan kekuatannya dia nggak tahu apakah itu baik atau benar. Dia hanya merasa bahwa dia pintar, dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa ini, dia bisa itu.
Tapi dengan adanya cahaya, terang daripada Tuhan, dengan adanya Tuhan Yesus dalam kehidupannya dia jadi tahu dia harus kemana, arahnya harus kemana. Satu cahaya kecil bisa mengalahkan kegelapan. Coba bayangin ya, di suatu ruangan kecil, lilin kecil saja itu bisa menerangi semua ruangan itu. Atau senter yang berada di ruang gelap, kalau kita nyalain itu bisa menerangi ruangan tersebut. Sama seperti Saulus, ketika terang Kristus menerangi kehidupannya Saulus, bukan hanya dia yang dituntun, bukan hanya dia yang diperbaharui, tetapi kehidupannya dia, cara dia melihat, sudut pandangnya dia terhadap Tuhan, sama seperti kehidupan kita. Cahaya kecil daripada Tuhan atau cahaya besar sekalipun yang akan menerangi kehidupan kita, itu akan menuntun kita untuk ke arah mana kita harus berjalan. Nah, di sini Miss Yovita punya lilin kecil. Lilin kecil ini bisa menerangi ruangan ini yang gelap, seperti kehidupan kita. Coba lihat, sekalipun gak seterang itu, tapi dia menjadi sumber penerang dalam ruangan ini. Sudah lihat kan, lilin tadi sekalipun tidak seterang kalau ada lampu ya, tapi di tempat gelap, kegelapan gak pernah menghilangkan cahaya lilin ini. Sama juga seperti cahaya Kristus yang menerangi kehidupan kita. Kegelapan, kesalahan, dosa kita yang kita lakukan tidak akan pernah memadamkan terangnya Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya sama Yesus, maka hati kita menjadi terang. Sudut pandang kita jadi berbeda, cara kita berbicara, cara kita melakukan sesuatu, semuanya pasti berbeda. Yang awalnya kita malas-males, semuanya jadi lebih rajin. Yang awalnya kita malas datang ke gereja, kita ribut kalau misalkan kita datang ke Joy. Tetapi setelah kita diterangi oleh terang Kristus, kita jadi rajin ke gereja. Kalau ke Joy kita jadi lebih tenang kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita juga bisa jadi lilin kecil buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa jadi lilin kecil buat keluarga kita. Kita bisa jadi lilin kecil, contohnya berbuat baik, menolong sesama, mengingatkan kalau teman kita salah, menegur mereka dengan kata-kata yang bagus. Kemudian apa lagi? Taat sama orang tua, mau baca Alkitab, ngajakin teman baca Alkitab, ngajakin teman ke gereja. Itu juga salah satu contoh kita bisa jadi lilin kecil. Salah satu contoh kita bisa jadi terang buat sekeliling kita. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah Jesus is the light, the only one way to salvation. Yesus adalah terang dan satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya bisa datang ke Tuhan. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Saulus diubah menjadi Paulus yang sangat cinta Tuhan, bahkan mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang, dan dia menjadi pengikut Tuhan yang setia. Yang kedua, Yesus adalah terang yang menolong kita agar kita tidak tersesat di dalam kegelapan, sehingga kita bisa keluar tuh dari kegelapan itu. Yang ketiga, kita bisa juga jadi terang dengan perbuatan baik kepada sesama, kepada keluarga, dan lain-lain. Namun ketika mungkin kamu takut, kamu gak percaya diri, kamu melakukan kesalahan, ingat ya, Yesus adalah terang dan dia satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga semuanya diberkati dan God bless. Bye-bye. Oke, sekarang kita mau sama-sama ucapkan super kebenaran kita hari ini. Jesus is the light,
the only way to salvation. Sekali lagi, Jesus is the light, the only way to salvation. Ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22 or Acts 9 verse 1 until 22. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Or John 8 verse 12. I'm the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. Oke, sekarang ibadah sudah selesai, kita mau sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami kembali, kiranya Engkau pertemukan kami kembali minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke Joy Kids, ibadah sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you next week, bye-bye.